Halo semuanya, selamat datang di ruang Flamboyan 7 Rumah Sakit Dr. Muardi. Nah, untuk ruang Flamboyan 7 sendiri, di sini dikepalai oleh Nurse Kusmiati dan terbagi menjadi 6 tim pemberi asuhan keperawatan. Untuk sisi selatan, di sini bertanggung jawab atas kamar 701 sampai 708. Terdapat 2 tim. Yang pertama, tim 1 diketuai oleh Nurse Maya dan tim 2 diketuai oleh Nurse Eni. Kemudian selanjutnya untuk sisi utara di sini bertanggung jawab atas kamar 709 hingga 714. Terdapat tim 3 yang diketuai oleh Nurse Agung Basuki dan tim 4 yang diketuai oleh Nurse Aris Duyanto. Selanjutnya untuk sisi timur di sini bertanggung jawab atas kamar 715 hingga 719. Di sini terdapat tim 5 yang diketuai oleh Nurse Wali Sulu dan tim 6 yang diketuai oleh Nurse Alifi. Tata tertib penunggu dan pengunjung pasien ruang rawat inap Flamboyan RSUD Dr. Muardi. Yang pertama, jam kunjung pasien dimulai dari pukul 4 sore hingga jam 7 malam. Pasien hanya diperbolehkan ditunggu oleh satu orang penunggu dengan satu kartu penunggu pasien. Kemudian, penunggu pasien yang tidak mempunyai kartu penunggu pasien tidak diperbolehkan berada di sekitar ruang rawat inap. Anak-anak di bawah umur 13 tahun dilarang masuk di RSUD Dr. Muardi kecuali untuk berobat. Dilarang membawa alat elektronik rumah tangga, tikar, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya di ruang perawatan. Pukul 7 hingga pukul 10 pagi, bangsal rawat inap steril dari penunggu pasien, kecuali untuk pasien anak, pasien yang akan tindakan, pasien paliatif, dan pasien dengan kondisi khusus lainnya sesuai kebijakan dokter. Satpam akan melakukan patroli untuk mensterilkan ruang rawat inap. Penunggu pasien diperbolehkan kembali ke ruang rawat inap setelah pukul 10 pagi. Pengunjung pasien wajib mematuhi aturan jam kunjung pasien rawat inap yang berlaku dan hanya diperbolehkan masuk secara bergantian saat jam kunjung. Satpam akan melakukan patroli penertiban pada saat jam kunjung pasien telah habis. Kartu penunggu pasien diberikan dari TPPRI atau IGD dan dikembalikan ke kasir rawat inap saat mengurus administrasi kepulangan. Apabila penunggu pasien tidak dapat mengembalikan kartu tunggu, maka dikenakan denda sebesar Rp50.000 per kartu penunggu. Kemudian, penunggu pasien atau pengunjung dilarang mengambil gambar atau merekam video di dalam ruang rawat inap. Yang terakhir, dilarang meletakkan barang di samping jendela kamar pasien. Barang diletakkan di lemari atau troli yang sudah disediakan. Selain itu, pasien dapat mengajukan keluhan, pertanyaan, dan lain-lain di ruang perawat atau memberikan kritik dan saran melalui nomor kepala ruang F7 dan case manager F7 yang sudah tertempel di depan pintu masuk kamar pasien. Selanjutnya, untuk pemilahan dan pembuangan sampah dibagi menjadi 2, yaitu sampah medis seperti pampers, kasa, kapas, pembalut, masker, sarung tangan, dan lain-lain dibuang di tempat sampah berwarna kuning. Sedangkan untuk sampah non-medis seperti plastik, kertas, kardus, botol minuman, dan sisa makanan dibuang di tempat sampah berwarna hitam. Untuk kebersihan tangan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan sabun dan air mengalir dilakukan selama 40 hingga 60 detik. Yang selanjutnya yaitu menggunakan cairan disinfektan yang mengandung 70% alkohol dilakukan selama 30 hingga 40 detik. Untuk cuci tangan sendiri terdapat 5 momen, yaitu yang pertama, sebelum kontak dengan pasien, yang kedua sebelum melakukan tindakan aseptik, yang ketiga setelah terkena cairan tubuh pasien, yang keempat setelah kontak dengan pasien, dan yang kelima setelah terkena dengan lingkungan sekitar pasien. Selanjutnya, terdapat 6 langkah dalam cuci tangan, yaitu yang pertama, usap dan gosok telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian, selanjutnya gosok sela-sela jari tangan hingga bersih, gosok punggung jari-jari saling mengunci, gosok memutar ibu jari saling bergantian, dan yang terakhir, gosok ujung jari memutar di telapak.
Untuk pencegahan jatuh dilakukan pada pasien dengan resiko jatuh tinggi seperti pada pasien lansia dan juga pasien dengan kondisi khusus lainnya. Ini dapat dilakukan dengan cara memastikan lampu menyala atau pencahayaan cukup, kemudian memastikan handrail bed sudah terpasang, memastikan roda bed sudah terkunci, memastikan pasien sudah terpasang gelang kuning di tangan kanan, yaitu gelang resiko jatuh, mendekatkan barang-barang penting pasien di tempat yang mudah dijangkau oleh pasien, serta memastikan lantai sudah kering dan tidak licin.